Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Retna Ferlian Kureu dengan nomor stambuk G811210004 dari Program Studi Teknik Geofisika, jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako. Video ini merupakan tugas pengganti ujian akhir semester mata kuliah Mitigasi Bencana Alam semester 4 dengan bobot SKS yaitu 3 SKS oleh dosen pengampu Dr. Randus Insinyur Abdullah MT. Adapun tujuan dari mata kuliah Mitigasi Bencana Alam ini yaitu yang pertama, membekali mahasiswa dengan pengetahuan secara komprehensif tentang jenis-jenis bencana, penyebab terjadinya bencana, potensi bencana, pemetaan risiko bencana, dan lain-lain. Adapun tujuan yang kedua yaitu mahasiswa mampu memahami dan melakukan mitigasi atau pengurangan risiko bencana dengan berbagai metode geofisika. Di samping itu, mahasiswa juga harus mampu melakukan asesmen terhadap keadaan darurat atau emergensi dari suatu bencana. Setelah mengetahui tujuan dari mata kuliah ini, adapun manfaat dari mata kuliah Mitigasi Bencana Alam yaitu mahasiswa dapat mengetahui dan memahami risiko bencana, ancaman-ancaman bencana, serta dapat mengimplementasikan apabila sewaktu-waktu terjadi bencana di wilayah tertentu. Dengan ilmu pengetahuan alam ini diharapkan mahasiswa dapat melakukan mitigasi dengan baik dan berguna bagi masyarakat sekitar. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai mitigasi dari bencana alam. Nah, langsung saja. Sebelum saya menjelaskan mengenai mitigasi bencana alam, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai apa sih lingkungan hidup. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Problem lingkungan hidup dewasa ini menghadapi masalah yang cukup kompleks dan dilematis. Keberhasilan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya alam banyak menyisakan dampak negatif terhadap lingkungan. Kerusakan lingkungan hidup dapat mengganggu keseimbangan ekologi yang berdampak pada eksistensi manusia. Dengan terganggunya keseimbangan ekologi tersebut, maka kemampuan alam untuk memproduksi semakin menurun, sedangkan kebutuhan manusia terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi. Hal-hal inilah yang kemudian dapat menimbulkan suatu bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana merupakan serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan hidup, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Kerusakan lingkungan hidup dapat memicu terjadinya bencana. Secara umum, kerusakan lingkungan hidup disebabkan oleh dua faktor. Faktor yang pertama yaitu akibat peristiwa alam atau bencana alam, dan faktor yang kedua yaitu akibat ulah manusia. Berikut beberapa bencana alam yang dapat memicu kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Di antaranya yaitu letusan gunung berapi, banjir, abrasi, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, tsunami, dan lain sebagainya. Kerusakan akibat ulah manusia namun justru lebih besar dibanding dengan kerusakan akibat bencana alam itu sendiri. Kerusakan ini bisa terjadi secara terus-menerus dan meningkat setiap waktunya. Kerusakan ini umumnya disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan, seperti perusakan lingkungan,
perusakan hutan, alih fungsi hutan, pertambangan, pencemaran udara atau pembakaran hutan, pencemaran air, dan sebagainya. Nah, kerusakan-kerusakan inilah yang dapat memicu terjadinya bencana. Pulau Sulawesi merupakan salah satu pulau dengan bentuk yang unik menyerupai huruf K, yang merupakan hasil dari proses geologi yang terjadi jutaan tahun yang lalu. Potensi bencana yang ada di suatu wilayah sangat tergantung dengan kondisi geografi, geologi, iklim, demografi, dan topografi wilayah tersebut. Di balik bentuknya yang unik, terdapat pula potensi bencana alam yang besar mengintai provinsi ini. Hal ini terbukti dengan kejadian gempa yang terjadi pada tanggal 28 September 2018 silam. Tidak hanya berpotensi gempa dan tsunami saja, daerah Sulawesi Tengah terdapat begitu banyak bencana-bencana alam. Berdasarkan data yang dihimpun dari seluruh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD selama tahun 2021, telah terjadi kejadian sebanyak 5.402 kejadian bencana dan 99,5% dari kejadian sepanjang tahun 2021 merupakan bencana hidrometeorologi. Jumlah kejadian tersebut didominasi antara lain bencana banjir yang terjadi 1.794 kejadian. Kemudian ada cuaca ekstrim 1.577 kejadian, kemudian ada tanah longsor 1.321 kejadian, 579 kejadian kebakaran hutan dan lahan, kemudian ada 91 kejadian gelombang pasang dan abrasi, 24 kejadian gempa bumi, 15 kejadian kekeringan, dan masih banyak lagi. Berdasarkan data di atas, maka saya tertarik untuk membahas mengenai mitigasi bencana banjir dan tanah longsor. Karena dua jenis bencana ini terjadi yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan musim penghujan yang berkepanjangan. Nah, sebelum kita membahas mitigasinya, pertama-tama kita perlu mengetahui apa sih bencana banjir dan apa sih bencana tanah longsor itu. Bencana banjir adalah suatu peristiwa tergedangnya suatu daratan yang biasanya kering menjadi berair yang dikarenakan karena volume air yang meningkat. Sedangkan tanah longsor adalah jenis bencana alam yang terjadi karena gerakan massa tanah atau batuan yang keluar dari lereng akibat dari adanya gangguan kestabilan tanah dari sebelumnya. Nah, setelah kita mengetahui apa itu bencana banjir dan tanah longsor, tentu saja kita harus mengetahui mitigasi dari bencana tersebut. Nah, pertama, mitigasi dari bencana banjir. Dalam mitigasi terdapat dua jenis mitigasi, yaitu mitigasi fisik dan mitigasi non-fisik. Berikut beberapa contoh mitigasi fisik. Yang pertama, membangun tembok pertahanan dan tanggul. Yang kedua, membangun bendungan atau waduk. Yang ketiga, melakukan pemantauan terhadap kecepatan aliran dan debit air. Yang keempat, membersihkan sungai dan pembuatan sudetan. Berikut beberapa contoh dari mitigasi fisik dari banjir. Kemudian, adapun beberapa contoh mitigasi non-fisik dari bencana banjir. Yang pertama, pembentukan lembaga swadaya masyarakat. Kemudian ada melakukan pelatihan dan penyuluhan. Yang ketiga, membentuk kelompok kerja atau pokja. Yang keempat, mengevaluasi tempat rawan banjir. Yang kelima, memperbaiki sarana dan prasarana. Yang keempat, menganalisa data-data yang berkaitan dengan banjir. Yang ketujuh, membuat peta lokasi rawan bencana. Yang kedelapan, menyiapkan persediaan sandang, papan, dan pangan. Yang kesembilan, membuat prosedur operasional standar bencana banjir. Dan yang terakhir, mengadakan simulasi evakuasi. Nah, setelah mengetahui beberapa contoh mitigasi bencana banjir, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mitigasi dari tanah longsor. Pertama yaitu mitigasi fisik dari tanah longsor. Yang pertama, memasang sistem peringatan dini bencana longsor. Yang kedua, memasang alat pemantauan gerakan tanah. Yang ketiga, membangun jalan dengan konstruksi beton. Yang keempat, membangun saluran air dan memperkuat lereng sisi kanan
dan kiri jalan dengan material beton. Yang kelima, memasang papan peringatan dini dan arah jalur evakuasi. Dan yang terakhir, membangun tempat evakuasi. Selain mitigasi fisik, ada juga mitigasi non-fisik dari bencana tanah longsor. Yang pertama, melakukan pemetaan secara sederhana dan mengidentifikasi terhadap kawasan yang rawan terjadinya bencana tanah longsor. Yang kedua, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bencana tanah longsor dan akibat yang dapat ditimbulkan. Dalam hal ini dapat dilakukannya sosialisasi oleh pihak terkait. Yang ketiga, melakukan simulasi bencana tanah longsor dengan melibatkan stakeholder terkait. Yang keempat, melakukan penanaman pohon di daerah yang curam. Nah, itulah beberapa contoh dari mitigasi bencana alam yang dapat saya berikan. Semoga dapat bermanfaat bagi penonton semua. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya pribadi memohon maaf apabila dalam penyampaian ada kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andus Insinyur Abdullah MT atas arahan dan bimbingannya. Dan juga tak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Teknik Geofisika Angkatan 21 atas kerjasamanya sehingga video ini dapat terselesaikan. Sekian video yang dapat saya bawakan. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang dan shalom.